Assalamualaikum Dunsana. Negeri Sembilan merupakan salah satu negeri atau provinsi yang ada di dalam negara Federasi Malaysia serta menjadi satu dari 13 negeri yang ada. Negeri Sembilan juga merupakan satu dari 9 negeri yang biasa disebut dengan negeri-negeri Melayu yang masih menganut sistem kesultanan dengan sultan berperan sebagai kepala negeri. Berbeda dengan gubernur, sultan negeri ini memiliki kedudukan yang sama tinggi dengan sultan negeri lainnya, serta dapat dipilih sebagai Raja Malaysia dengan gelar yang di-Pertuan Agong. Kesembilan sultan di dalam negeri-negeri Melayu memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Malaysia dengan sistem bergiliran dari sultan satu ke sultan lainnya. Negeri Sembilan atau bisa juga disebut Negeri Sembilan Darul Khusus yang beribu kota di Seremban adalah negeri yang memiliki wilayah geografis seluas 6.686 km persegi dengan batas geografis meliputi negeri Selangor dan Pahang di utara, negeri Johor di timur laut, negeri Melaka di selatan, serta Selat Melaka di barat daya. Negeri Sembilan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.199.974 jiwa pada tahun 2020. Dari segi demografi, Negeri Sembilan memiliki keunikan dibandingkan negeri lainnya di Semenanjung. Keunikan tersebut terlihat dari komposisi etnik yang ada. Terdapat sejumlah kelompok etnik Minangkabau yang menjadi warga Negeri Sembilan. Secara keseluruhan Malaysia, jumlah penduduk beretnik Minangkabau berjumlah sekitar 934.000 jiwa, yang mewakili 5% dari jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah 33,57 juta jiwa di tahun 2021. Walaupun demikian, disebabkan dengan konsentrasi sebagai besar orang Minangkabau yang ada di Malaysia berkumpul di Negeri Sembilan, membuat nilai-nilai Minangkabau menjadi sangat kuat sehingga mempengaruhi banyak sendi kehidupan yang ada di sana, walaupun mereka dikelilingi oleh negeri-negeri berbudaya Melayu lainnya. Namun biasanya para keturunan etnik Minangkabau Negeri Sembilan ini tidak dikelompokkan sebagai etnik Minangkabau secara khusus, namun akan dikelompokkan sebagai bagian dari etnik Melayu dalam pencatatan sipil oleh negara, sehingga mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang Melayu Malaysia pada umumnya. Pada permulaan abad ke-14, orang-orang Minangkabau mulai tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan sampai ke Rembau, dampak dari perkembangan tradisi merantau Minangkabau yang awalnya dilakukan secara individual pada abad 6 atau 7 Masehi, yang perlahan mulai bergeser menjadi tradisi yang dilakukan secara berkelompok. Mereka membawa kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan orang asli suku pribumi yang ada di Negeri Sembilan pada saat itu. Semenjak mereka sampai di Negeri Sembilan, mereka mulai membangun perkampungan serta melakukan perdagangan di jalur pelayaran Selat Melaka. Lama-kelamaan mereka mulai melakukan perkawinan dengan orang-orang setempat. Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah suku Biduanda. Dari suku Biduanda inilah asal-asal petinggi-petinggi Negeri Sembilan yang dipanggil penghulu dan udang. Migrasi awal orang Minangkabau kebanyakan berasal dari wilayah tanah datar dan Payakumbuh. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa asal mula Minangkabau di Negeri Sembilan, menurut cerita turun-temurun masyarakat Minangkabau Negeri Sembilan, bermula dengan datangnya nenek moyang mereka yang dipimpin oleh 3 orang pria
dan seorang wanita yang disebut dengan suku yang empat. Lalu mereka mulai bermukim dan membuka perkampungan. Kemudian jumlah penduduk yang ada semakin bertambah, sehingga terbentuk kawasan baru di Naning, Rembau, Jelei, Segamat, dan Pasir Besar, yang masing-masing memiliki penghulu. Dengan kesepakatan masyarakat, maka dibentuklah Lembaga Negeri Sembilan, berkedudukan di Seri Menanti. Selain itu, masyarakat tersebut meminta pengakuan kepada Yang di-Pertuan Pagaruyung, sehingga dikirimlah Raja Melawar untuk memerintah Negeri Sembilan dengan gelar Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dalam pengklarifikasian wilayah Minangkabau, Negeri Sembilan termasuk ke dalam wilayah Rantau Minangkabau dengan sebutan wilayah Rantau Nan Sembilan, bersama dengan wilayah rantau lainnya seperti Rantau Luhak Agam, Rantau Luhak Tanah Datar, serta Rantau Luhak 50 Kota. Wilayah rantau adalah wilayah luar Luhak Nan Tigo, wilayah asar Minangkabau, yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Rantau Nan Sembilan atau Negeri Sembilan berada dalam kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Tanah Datar sebagai wilayah dalam kerajaan. Seiring dengan runtuhnya Kerajaan Pagaruyung, Negeri Sembilan mulai berpisah dengan wilayah induknya dan pada akhirnya mulai menjadi wilayah Kerajaan Melayu yang ada pada saat itu di Semenanjung, yang pada akhirnya menjadi Malaysia pada saat ini. Negeri Sembilan memiliki ciri-ciri budaya yang sangat berbeda dengan daerah di sekitarnya yang berbudaya Melayu. Hal ini ditunjukkan dari penampakan yang dapat dilihat seperti rumah tradisional serta istana yang mengadopsi struktur bangunan khas Minangkabau, seperti rumah gadang yang beratap gonjong, yang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan seperti Museum Negeri Sembilan. Bangunan di Negeri Sembilan dianggap sebagai evolusi dari rumah gadang di Sumatera Barat, dengan akulturasi antara budaya Minangkabau dengan budaya setempat, yaitu budaya Melayu, yang melahirkan bentuk struktur yang ada pada saat ini. Lalu, jika kita tinjau dari bendera resmi Negeri Sembilan, kita bisa melihat ada 3 warna utama yang ada di kebudayaan Minangkabau, yaitu merah, kuning, dan hitam. 3 warna tersebut biasanya terdapat dalam bendera tradisional Minangkabau yang disebut dengan marawa. Warna-warna tersebut memiliki arti dan maknanya tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Warna merah dalam masyarakat Minangkabau melambangkan berani dan tahan uji. Warna kuning, emas, melambangkan keagungan, cemerlang, dan bersinar. Serta warna hitam memiliki warna keabadian atau disebut tahan tampa. Warna marawa juga dapat diartikan sebagai representatif dari Luhak Nan Tigo, wilayah pusat Minangkabau, yaitu warna hitam mewakili Luhak 50 Kota, merah mewakili keberadaan Luhak Agam, dan kuning menunjukkan keberadaan wilayah Luhak Tanah Datar. Jika ditinjau dari arti resmi oleh pemerintah Negeri Sembilan, warna hitam menyimbolkan dato, undang atau dato lembaga. Warna merah di saat masa penjajahan Inggris memiliki arti perlindungan dari Inggris, bernaung pada Inggris. Namun saat ini warna merah lebih mempresentasikan rakyat, sedangkan kuning melambangkan raja.